Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, halalan tayyiban, mubarakan, min ghairi masyaqqatin wal imtihan. Bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amin. Allahumma amin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du. Maka yang saya hormati sahibil bait Kiai Haji Samsud Duha, Kiai Samsud Duha, kita doakan mudah-mudahan panjangkan umurnya, ditambah rizkinya, ditaikkan derajatnya. Jangan tambah istrinya megawat. Juga yang saya hormati pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Kiai Haji Riyad Mustafa dari Sragen, pimpinan wilayah PWI LS Jawa Tengah Kiai Salim, Ketua PWI LS Kabupaten Grobogan, Panglima Laskar PWI LS Grobogan Gus Jibril, juga hadir para kiai-kiai dari Ngawi, guru kita dari Ngawi, Kang Mas Kamal, moga-moga panjang umur, sehat badan, tambah gemuk, amin. Sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, malam hari ini mengawal saya dari mulai pintu gerbang sampai ke Pondok Sohibul Hajah, Sohibul Bait, dan seluruh para kiai-kiai yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Wakil Bupati Grobogan yang telah memberikan sambutan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ibu-ibu, baik ibu-ibu yang pakai kudung kuning maupun kudung coklat, kudung merah, kudung belang-belang, semuanya yang saya cintai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang lagi ngulek. Moga-moga barokah, banyak duitnya, amin ya Allah ya Rabbal. Malam hari ini acara Muharram juga santunan yatim piatu. Ibu, Bu, kalau kita bicara tentang bulan Muharram,
Artinya kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad, berarti kita bicara tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam bagaimana menyebarkan agama Islam yang penuh tantangan dan rintangan. Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya lurus laksana lidi, tidak hanya naik laksana asap, tapi penuh dengan kelokan-kelokan tajam dan jalan-jalan dua bersimpang. Banyak yang harus dilalui oleh baginda Nabi sampai akhirnya agama Islam menyebar mulai dari Makkah, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, ke Habasyah, terus menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, menyeberang ke Yaman, kemudian menyeberang ke Eropa, menyeberang ke Afrika, akhirnya sampailah di Nusantara. Islam sampai di Pulau Sumatera pertama kali pada abad ketiga Hijriah. Kemudian dengan berjalannya waktu, Islam ini sampai ke Pulau Jawa, pertama di pantai-pantai utara, dari Banten sampai ke Tuban, ke Gresik, kemudian sampailah di negeri kita yang tercinta, Grobogan wa ahlaha. Ya Grobogan wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlaha. Jangan ya Karim wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlaha. Orang Grobogan lebih mulia di orang Tarim kok kita ngomong-ngomong Tarim. Orang Grobogan lebih mulia dari orang Nabi Muhammad dan sahabat sampai hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah? Padahal negeri Makkah adalah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, tempat Nabi Muhammad dibesarkan, tempat Nabi Muhammad mendapatkan belayan bunda, tempat Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya. Tapi kenapa negeri Makkah yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad kemudian tega, rela ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya? Harta para sahabat ada di Makkah, keluarga para sahabat ada di Makkah, teman-temannya ada di Makkah. Tapi kenapa para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad rela untuk meninggalkan Makkah, tempat yang ia cintai dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa? Jawabannya adalah karena ingin menyebarkan agama Allah, karena memenuhi kewajiban perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebenaran risalah Allah. Sampai Nabi Muhammad kadang-kadang menangis di kota Madinah karena saking rindunya ke tanah Mekah. Tapi rindu yang begitu tinggi yang dialami Rasulullah untuk kota kelahirannya Mekah tidak menghalangi teguhnya Rasulullah untuk berada di Madinah sampai wafatnya demi menyebarnya agama Islam sampai di Purwoda, di Grobogan ini. Nabi Muhammad diancam di kota Mekah akan dibunuh. Nabi lagi sholat di Ka'bah, lagi sujud, dilempar kotoran binatang, kotoran onta. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad terus melakukan sholat, menyempurnakan sholatnya. Kemudian
Ibunda Juwairiyah memanggil Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu lihat di Ka'bah, dia sedang sholat. Kemudian pamannya Abu Lahab menyuruh Uqbah, orang yang celaka, untuk melemparkan kotoran onta kepada baginda Nabi, kepada ayahmu wahai Fatimah. Siti Fatimah radhiyallahu anha kemudian lari dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Dilihatnya ayahandanya sedang sujud dengan kotoran onta ada di kepalanya. Ia usap dengan penuh cinta dan kasih sayang ayahandanya yang sedang bersujud kepada Allah yang banyak sekali kotoran-kotoran binatang. Kemudian Rasulullah tidak marah terhadap orang-orang kafir, tetapi marahnya diwakili oleh Fatimah. Fatimah bintun Nabi, perempuan yang gagah perkasa, umurnya belum dewasa, tapi dia berani menunjuk dengan keras semua orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah yang telah melempar ayahandanya dengan kotoran binatang. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Dan orang-orang tadi, termasuk pamannya Nabi Abu Lahab, yang telah dengan tega menyakiti Rasulullah, kemudian di hari perang Badar semuanya mati. Semuanya kemudian Nabi Muhammad juga didatangi oleh pamannya Abu Talib. Kata pamannya, wahai keponakanku, sekarang aku tidak kuat lagi untuk menjagamu. Orang-orang kafir Quraisy telah datang kepadaku, kalau aku tidak menyerahkan dirimu, maka mereka sendiri yang akan membunuhmu. Apa jawaban Rasulullah ketika pamannya Abu Talib mengatakan demikian? Ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruqa hadzal amra ma taraktuhu. Wahai pamanku, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah menuju jalan Allah kepada orang-orang kafir itu, ma taraktu, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah di jalan ini. Ini juga yang terjadi dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Semakin ancaman datang, semakin tekanan menjelang, PWILS bukan tambah gentar, tapi tambah berani dan maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Akhirnya pamannya Abu Talib, yang tadinya Abu Talib mulai lemah, ketika melihat keteguhan keponakannya, kemudian pamannya mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi, ya ibna akhi, ma sallamtuki abadan, aku tidak akan menyerahkan kamu abadan, selamanya. Aku akan berkalah, aku akan melindungimu. Walaupun pamannya ini Abi Thalib sampai wafatnya tidak pernah terdengar masuk ke dalam agama Nabi Muhammad secara terang-terangan, belum pernah
terlihat dan terdengar beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kadang-kadang ada yang menunjukkan keberanian seperti Umar ibn al-Khattab, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang walaupun dia sangat penyayang tapi dia berani seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pemberani tapi penyayang. Dia berani tapi kadang nangis. Ketika dia bersama Rasulullah berjalan, Rasulullah ada yang memegang dengan sorban kemudian ditekek Rasulullah. Abu Bakar berdiri di hadapan orang tersebut untuk melindungi Nabi Muhammad tapi sambil menangis. Wa huwa yabki, diberitakan dalam hadis Sayyidina Abu Bakar walaupun dia berani tetapi hatinya lembut. Dia berantem, siap berantem tapi sambil menangis. Itulah hati lembutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga orang yang mendukung Rasulullah tetapi tidak menampakkan. Sekarang juga sama, ada yang mendukung saya masuk PWI bahkan nantang-nantang orang. Ada juga yang mendukung saya tetapi dia tidak pernah masuk PWI, tidak pernah baiat, tidak pernah ikutan di kelas SAR PWI, belum jadi senapati, belum jadi laskar tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tapi dia melindungi dan mendukung perjuangan Wali Songo Endo, dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai ibu-ibu aja melongo-melongo, melongo bekai keduhung ora uli salak, rebutan salak joruli atau menaik ora uli salak gak uli jeruk, ora uli mana menaik ora uli jeruk gak uli pringe, ora uli mana pring mah khusus dina banser kok, udah dipegangin aja sama banser sama PWI itu. Semakin hari semakin ditekan Rasulullah, semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah masuk agama Islam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, semua abu-abu itu membuat sebuah rencana baru. Kalau begini kita bikin surat ancaman kepada orang-orang Quraisy agar orang Quraisy tidak ikut pada Muhammad bin Abdullah. Bikin namanya Sahifatul Hisar. Apa namanya? Sahifatul Hisar. Namanya surat boykot. Kalau sekarang surat instruksi lah gitu. Dibikinlah oleh Abu Jahal CS Sahifatul Hisar, surat instruksi kepada orang Quraisy agar jangan ikut-ikut Muhammad, agar jangan sampai menikahkan anaknya dengan keluarga Muhammad, agar jangan sampai menjual beras, menjual gandum kepada keluarga Muhammad. Ditaruh ini surat instruksi di dalam Ka'bah. Marah gegeden Quraisy, walaupun dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, ketika melihat ada Sahifatul Hisar, surat instruksi untuk memboikot Nabi Muhammad,
Datanglah namanya Zum'ah bin Al-Aswad. Kata Zum'ah, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal, ma radina kitabataha hina katabta. Kami tidak setuju dengan surat boikot, surat instruksimu itu, wahai Abu Jahal, ketika engkau menandatanganinya. Datang pula Abul Bakhtari, kafir Quraisy, berkata yang sama, maradina kitabataha hina katabta. Datang pula namanya Mut'im bin Adi kepada Abu Jahal CS, hei Abu Jahal, maradina kitabataha hina katabta. Aku tidak setuju dengan surat instruksimu kepada orang-orang Quraisy agar tidak mengikuti Muhammad, walaupun orang-orang tadi belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas dia dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri.
Demi ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita.